warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk hari ini maupun ke depannya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu minta untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doanya ya. Baik, silakan ketua kelasnya dipimpin. Nah, terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah memimpin doanya ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, dengan subtema rukun dalam perbedaan. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan rakyat Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai suku yang berbeda, rakyat Indonesia tetap bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di setiap tanggal 17 Agustus, kita sebagai rakyat Indonesia sering mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, sebagian kita juga mendengarnya bisa melalui radio dan juga tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan tersebut memiliki sejarah yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan teks proklamasi pada buku kalian pada halaman 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks proklamasi dan mengamatinya, Ibu ada pertanyaan nih. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks proklamasi yang telah kalian baca? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Anak-anak, kita bisa mendapatkan informasi tambahan mengenai sejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia jika kita mempelajarinya lebih dalam. Nah, untuk lebih jelasnya, coba buka buku kalian pada halaman 2. Di situ ada bacaan teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bacakan bersama-sama. Anak-anak, setelah membaca teks tersebut, kita akan belajar membuat peta pikiran dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian kata siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, kemudian kata di mana. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, selanjutnya kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Nah,
yang terakhir, kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, dari kata-kata tersebut kita buatkan pertanyaan kemudian dengan jawabannya. Nah, di sini ada satu contoh, yaitu dengan kata apa. Pertanyaannya, apa peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian jawabannya, beliau mengetik naskah teks proklamasi. Nah, untuk kata siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, silakan diisi sendiri. Anak-anak, kita ketahui bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang kaya, entah itu kaya akan budaya, ras, agama, suku, dan daerahnya. Tetapi perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang untuk bangsa Indonesia bersatu pada saat itu. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan agama, perbedaan daerah, perbedaan suku, itu bukan menjadi penghalang untuk generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat memang sempat terjadi, tetapi akhirnya mereka kembali bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan bangsa Indonesia sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang sangat kuat. Menurut mereka, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali dengan menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi Indonesia itu sendiri sangatlah penting, di mana proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk yang memiliki latar belakang yang berbeda bersatu dalam melawan penjajah. Nah, proklamasi ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih makna proklamasi menurut kalian? Silakan tuliskan minimal 3 makna proklamasi, kemudian presentasikan di depan kelas. Anak-anak, tahukah kalian bahwa rukun dalam perbedaan memerlukan adanya adaptasi atau penyesuaian diri? Ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya, ketika kita berada di tempat yang baru, kita perlu yang namanya penyesuaian diri agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Perlu diketahui bahwa hal ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya akan terjamin, maka tumbuhan harus mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, bagaimana sih tumbuhan bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, sekarang mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di buku kalian pada halaman 5 dan 6, di situ ada teks bacaan mengenai bunga teratai. Bagaimana sih bunga teratai itu beradaptasi dengan lingkungannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca dan amati bersama-sama. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah Ibu bagi kelompoknya, silakan duduk sesuai dengan kelompok. Di sini kita punya beberapa video mengenai jenis tumbuhan dan caranya beradaptasi. Silakan disimak dengan baik. Nah, setelah menyimak video tersebut, silakan masing-masing kelompok pilih satu jenis tumbuhan, kemudian buat catatan mengenai ciri-ciri tumbuhan tersebut dan caranya beradaptasi. Kemudian selanjutnya silakan presentasikan hasilnya di depan kelas.
Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan diperhatikan dan diamati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian dan caranya beradaptasi. Kemudian sampaikan hasil pengamatan kalian pada pertemuan berikutnya. Baik, sekian pertemuan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baik, kita akhiri pertemuan untuk hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.